Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Semoga sehat sejahtera selalu. Kita berjumpa lagi di IPS ya. Kali ini kita akan membicarakan tentang perdagangan antar pulau. Iya. Perdagangan itu dalam bahasa sederhananya adalah apa, Nana? Iya, jual beli. Nah, kali ini jual beli yang kita bahas adalah yang antar pulau. Kenapa ada perdagangan antar pulau? Nah, ada dua tujuan. Yang pertama untuk memperoleh keuntungan. Ya, semua pedagang ingin memperoleh laba, iya kan? Ingin memperoleh laba. Jadi kalau yang dijual semakin banyak, maka keuntungannya semakin banyak. Kalau cuma jualan di satu pulau, nah tentu keuntungannya lebih sedikit daripada kalau berjualan di banyak pulau. Yang kedua, memperoleh jangkauan pasar. Ya, maksudnya adalah kalau jualan sedikit belum tentu untung. Nah, gitu ya. Jadi harus terjual sekian banyak, barulah sebuah produk itu memperoleh keuntungan. Ya kan? Nah, itu karena industrinya ini besar, maka tingkat penjualannya harus banyak. Kalau yang dijual cuma sedikit, nanti belum untung. Maka kalau tingkat penjualannya di satu pulau belum memenuhi, haruslah dilakukan perdagangan antar pulau. Nah, demikian anak-anak. Kemudian faktor pendorong perdagangan antar pulau. Yang pertama adalah perbedaan faktor produksi. Waduh, apa ini faktor produksi? Faktor produksi kemarin kan ada 4 itu ya. Bagus. Jadi ada faktor produksi modal, ada faktor produksi kewirausahaan, iya kan? Ada faktor produksi sumber daya alam, iya kan? Nah, ini ada faktor produksi tenaga kerja, iya, gitu ya. Ada faktor produksi alam, misalnya kalau ini semen, industri semen, ini dalam gambarnya ada industri semen. Kenapa? Karena sumber daya alam di Pulau Jawa untuk bahan-bahan semen itu terpenuhi, sedangkan di pulau lain, misalnya di Kalimantan, kesulitan mencari sumber daya alam untuk bahan baku semen. Maka pabrik semen ada di Jawa, tetapi kita harus menjual juga di Kalimantan, yang Kalimantan kekurangan sumber daya itu. Yang kedua, adanya perbedaan tingkat harga. Nah, ada perbedaan tingkat harga. Contoh begini, kalau jual buah merah di Papua itu harganya murah karena di sana tempatnya banyak. Tapi kalau dijual ke Jawa, buah merah ini harganya bisa berlipat-lipat. Nah, inilah yang mendorong perdagangan antar pulau, ya kan? Berikutnya, manfaat apa perdagangan antar pulau? Iya kan? Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen. Nah, ya kan? Contoh ini misalnya, cempedak itu ada di Kalimantan, di Sumatera. Nah, ya kan? Kalau orang Jawa sudah bosen makan nangka, makan durian, nah akhirnya cempedak bisa mendapatkan pasar di Pulau Jawa. Ini artinya menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Ya. Kalau yang laku hanya di Pulau Jawa saja, itu cuma sedikit, orang tingkat produktivitasnya tidak meningkat. Tetapi karena barang-barang di Jawa juga laku di Kalimantan, juga laku di Sumatera, akhirnya orang Jawa produktivitasnya meningkat. Begitu juga sebaliknya, kalau kayu Kalimantan itu hanya dijual di Kalimantan, ya produktivitasnya kurang. Nah, ketika kemudian ada yang dijual ke Jawa, meningkatlah produktivitasnya. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Nah, betul. Jadi misalnya kalau orang Sulawesi itu hanya memproduksi barang untuk Pulau Sulawesi saja, orang di Madura memproduksi garam hanya untuk kepentingan orang Madura saja, maka kesempatan kerjanya kecil.
Tapi ketika garam Madura itu dijual juga di Pulau Jawa, dijual ke Sumatera, dijual ke Kalimantan, akibatnya memperluas kesempatan kerja. Betul begitu anak ya. Nah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di perdagangan internasional.